Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisa return dan risiko aktiva tunggal. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, sebagai kita perkenalan dulu ya. Nah, dari kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama Alimira Padantia Tunggadewi, yang kedua saya sendiri Alif Noval Effendi, dan yang terakhir Sri Utami. Nah, langsung aja ke materinya. Nah, pengertian return dan risk. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, menurut R.G. Sook, return merupakan laba investasi, baik melalui bunga atau dividen. Nah, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Nah, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luasnya, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Kehidupan usaha penuh dengan risiko, baik risiko finansial maupun manajerial. Nah, risiko finansial berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Dan risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam pengelolaan perusahaannya, yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Return realisasian. Pengukuran return yang biasanya digunakan adalah total return, relative return, kumulatif return, dan return yang disesuaikan. Sedangkan rata-rata dari return biasanya dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Nah, total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu. Return total sering disebut dengan return saja, terdiri dari capital gain dan yield. Return sama dengan capital gain plus yield. Nah, capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau capital loss sama dengan PT dikurang PT dikurang 1 per PT min 1. Nah, jika harga investasi sekarang yaitu PT, jadi yang rumus di atas itu PT itu harga investasi sekarang ya, dan lebih dari harga investasi periode lalu atau PT min 1. Nah, PT min 1 itu harga investasi periode lalu. Ini berarti terjadi keuntungan modal atau capital gain, dan sebaliknya terjadi kerugian modal capital atau capital loss. Relative return. Return total dapat bernilai negatif atau positif. Kadangkala untuk perhitungan tertentu, misalnya rata-rata geometrik yang menggunakan perhitungan penakaran, dibutuhkan suatu return yang harus bernilai positif. Relative return dapat digunakan, yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai return total sebagai berikut. Relative return sama dengan return total plus 1, atau relative return sama dengan PT plus DT per PT min 1 plus 1 tambah 1. Nah, kumulatif return total mengukur perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham dan perubahan pendapatan dari dividen yang diterima. Perubahan kemakmuran ini menunjukkan tambahan kekayaan dari kekayaan sebelumnya. Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat waktu tertentu saja, tetapi tidak mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki. Untuk mengetahui total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif dapat digunakan. IKK atau indeks kemakmuran kumulatif mengukur akumulasi semua return dari kemakmuran awal atau KKO yang dimiliki sebagai berikut. IKK sama dengan KKO dikali 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2 dan seterusnya sampai 1 tambah Rn atau akhir periode. Nah, IKK
Apa sih itu IKK? IKK itu indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N atau periode terakhir. KKO, kekayaan awal, biasanya digunakan nilai Rp1. Nah, RT itu return periode, mau return periode keberapa? R1 berarti return periode ke-1 gitu, dan seterusnya. Mulai dari periode awal sampai periode akhir. Nah, selanjutnya return disesuaikan. Return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal, yang hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal ini, return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut dengan return real atau return yang disesuaikan dengan inflasi sebagai berikut. RIA sama dengan 1 plus R, ini tuh maksudnya per ya. Nah, 1 plus R per 1 tambah, ini juga tipe ya, sorry. Namanya juga yang buat PPT, jadi jangan, sorry ya ini kalau tipe. Nama juga yang buat PPT ini juga manusia. Jangan di ini ya, kritik lah. Kalau nggak apa-apa kalau bukan manusia kritik. Kalau yang buat PPT bukan manusia maksudnya. Nah, jadi sebelumnya sampai rumus ini ya, RIA sama dengan 1 plus R per 1 plus IF, ini maksudnya tipe, sorry. Bukan 1F, IF tapi. Per 1 tambah IF dikurangin min 1. Nah, RIA itu return disesuaikan dengan tingkat inflasi. R itu return nominal dan IF itu tingkat inflasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rata-rata geometrika. Rata-rata geometrik atau geometric mean digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan rata-rata aritmatika biasa yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan, rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata return dari surat-surat berharga yang melibatkan beberapa periode waktu. Nah, itu rumus untuk menghitung rata-rata geometrika. Keterangannya dari RG itu rata-rata geometrik, terus RI itu return untuk periode ke I, N itu jumlah dari return. Selanjutnya return ekspektasian. Return ekspektasian atau expected return merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasian merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Return ekspektasian dapat dihitung berdasarkan beberapa cara. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, berdasarkan nilai-nilai return historis, kemudian berdasarkan model return ekspektasian yang ada. Yang pertama, berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. Dengan adanya ketidakpastian, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Untuk ini, return yang akan diterima perlu diestimasi nilai dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi ini, berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan, outcome atau yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Berurusan dengan ketidakpastian, berarti distribusi probabilitas dari hasil masa depan perlu diketahui. Return ekspektasian dapat dihitung dengan model ekspektasian atau expect value method, yaitu pengalihan masing-masing hasil masa depan dengan probabilitas kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut secara matematik. Return ekspektasian metode nilai ekspektasian atau expectation value metode ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian berdasarkan nilai-nilai return historis. Kenyataannya menghitung hasil masa depan dan probabilitas merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. Akibat dari
perkiraan yang subjektif ini ketidakakuratan akan terjadi. Untuk mengurangi ketidakakuratan ini, data historis dapat digunakan sebagai data ekspektasian. 3 metode ini dapat diterapkan untuk menghitung return ekspektasian dengan menggunakan data historis, yaitu yang pertama metode rata-rata, yang kedua metode trend, yang ketiga ialah metode jalan acak. Selanjutnya, berdasarkan model return yang digunakan, model yang banyak digunakan biasanya itu single index model dan model CAPX atau capital asset pricing model. Selanjutnya ialah risiko. Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak terpisah karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan. Van Horst dan Akerwitz Jr. pada tahun 1992 mendefinisikan risiko sebagai variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar atau standard deviation yang mengukur absolut penyimpanan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspektasiannya. Kemudian risiko berdasarkan probabilitas. Penyimpangan standar atau deviasi standar merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung risiko. Deviasi standar atau standard deviation dapat dituliskan sebagai berikut. Itu contoh rumusnya. Kemudian selain deviasi standar atau standard deviation, risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varian. Varian adalah kuadrat dari devian standar. Sebagai berikut rumusnya. Selanjutnya, risiko berdasarkan data historis. Risiko yang diukur dengan deviasi standar yang menggunakan data historis dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Seperti digambar, keterangan SD, standar deviasi, X1 nilai ke I, E dalam kurung XI nilai ekspektasian, dan N jumlah dari observasi data historis untuk sampel besar dengan N. Paling sedikit 30 observasi, dan untuk sampel kecil digunakan dalam kurung N-1. Koefisien variasi. Untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return ekspektasian dan resiko aktiva. Koefisien variasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut bersamaan. Rumus koefisien adalah seperti digambar. Dari rumus koefisien variasi dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai CV, semakin baik aktiva tersebut. Semakin kecil CV menunjukkan semakin kecil risiko aktiva dan semakin besar return ekspektasinya. Properti return ekspektasian dan varian. Nilai-nilai ekspektasi mempunyai beberapa properti yang berhubungan dengan nilai ekspektasi. Properti 1. Nilai ekspektasi dari penjumlahan sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya sebagai berikut ini. Properti kedua, nilai ekspektasi dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan nilai ekspektasi dari nilai acak itu sendiri dikalikan dengan konstanta sebagai berikut. Properti 3, varian dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak sebagai berikut. Dan properti 4, varian dari perkalian sebuah variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri dikalikan dengan kuadrat konstantanya sebagai berikut. Selanjutnya, semivariance.
Salah satu keberatan rumus varian adalah karena rumus ini memberikan bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai ekspektasian. Pengukur risiko seharusnya hanya memutuskan nilai-nilai di bawah nilai yang ekspektasi saja. Jika hanya nilai-nilai satu saja yang digunakan, yaitu nilai-nilai di bawah ini ekspektasinya, maka ukuran risiko semacam ini disebut dengan semivariance yang dihitungkan sebagai berikut. Semivariance sama dengan E dalam kurung RI kurangi E, RI dalam kurung 2. Untuk RI lebih kecil daripada E dalam kurung RI. Mean absolute deviation. Baik varian maupun semivariance sangat sensitif terhadap jarak dari nilai ekspektasian, karena pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Pengukuran risiko yang menghindari pengkuadratan adalah mean absolute deviation atau MAD. Dalam rumus, MAD sama dengan E dalam kurung RI kurangi E dalam kurung RI. Mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Sebaliknya, jika benar, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Hubungan positif ini hanya berlaku untuk return ekspektasian atau ex ante return, yaitu untuk return yang belum terjadi. Untuk return realisasian yang sudah terjadi, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka, jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung risiko yang tinggi pula. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih berisiko daripada obligasi perusahaan, karena harganya saham yang sering berfluktuasi. Pemegang waran dan opsi menanggung risiko yang besar, yaitu risiko kehilangan. Namun, yang lebih berisiko dari opsi dan waran adalah futur, karena hasilnya tidak penuh ketidakpastian di masa depan. Terima kasih, ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.